Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya mendapatkan perlakuan atau tindakan, atau pemberian kata kerja tertentu dalam aktivitas atau tindakannya. Maksudnya, subjek pada kalimat pasif merupakan bagian yang menjadi tujuan dari adanya suatu tindakan yang sedang dilakukan atau telah dilakukan. Maka dalam struktur kalimat pasif, subjek menjadi bagian yang dikenakan suatu tindakan atau aktivitas. Jadi, subjek dalam kalimat pasif kedudukannya bukan sebagai pelaku karena peran pelaku di sini dipegang oleh objek. Pada dasarnya, kalimat aktif dan kalimat pasif bertolak belakang dalam penggunaannya. Tetapi keduanya memiliki hubungan di mana kalimat aktif nantinya dapat diubah menjadi kalimat pasif. Begitupun kalimat pasif nantinya dapat diubah menjadi kalimat aktif. Jadi baik kalimat aktif maupun pasif sama-sama saling terhubung satu sama lain. Sama seperti pada kalimat aktif, kita harus memperhatikan beberapa hal pada saat mengidentifikasi keberadaan kalimat pasif dengan cara mengetahui ciri-cirinya. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, kata kerja yang kedudukannya sebagai predikat diawali dengan imbuhan ter, di, teran, dan terkean. Yang kedua, subjek kalimat pasif tidak melakukan tindakan secara langsung. Dan yang ketiga, kalimat pasif memiliki kata ganti yang dapat menunjukkan suatu kepunyaan. Perhatikan penjelasan mengenai ciri-ciri kalimat pasif berikut ini. Yang pertama, tentang imbuhan ter, di, teran, dan terkean pada kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, kata imbuhan menunjukkan bahwa subjek dalam kalimat tersebut berperan sebagai pihak yang dikenai pekerjaan atau tindakan. Dengan kata lain, subjek di sini berperan sebagai korban. Jadi, apabila dalam sebuah kalimat kita menemukan predikatnya dibubuhi oleh imbuhan-imbuhan di atas, dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat pasif. Ciri-ciri kalimat pasif yang kedua adalah subjeknya tidak melakukan tindakan secara langsung. Berbeda dengan kalimat aktif yang subjeknya merupakan pihak yang melakukan tindakan secara langsung, maka tidak demikian pada kalimat pasif. Karena di dalam kalimat pasif, subjeknya berubah menjadi pihak yang dikenai suatu pekerjaan atau tindakan. Penting sekali untuk diingat bahwa subjek dalam kalimat pasif merupakan objek dalam kalimat aktif. Sedangkan subjek dalam kalimat pasif merupakan objek dalam kalimat aktif. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga menyatakan bahwa kalimat pasif memiliki kata ganti yang dapat menunjukkan suatu kepunyaan. Dalam hal ini, kita mengenal istilah pronomina persona. Apa yang dimaksud dengan pronomina persona? Pronomina persona adalah kata ganti yang menunjukkan kepunyaan, baik milik orang pertama, orang kedua, maupun orang ketiga. Dalam pembentukan suatu kalimat, pronomina bisa digabungkan dengan subjek atau objek, dan predikat dengan objek.
Dan yang pasti dalam hal ini, jika dalam sebuah kalimat kita menemukan pronomina persona bergabung dengan predikat dan objek, dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat pasif. Di samping itu, biasanya pada bagian objek ditandai dengan adanya kata oleh atau dengan. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak berpengaruh, karena ada tidaknya kata oleh dan kata dengan tidak merubah makna dari kalimat pasif tersebut. Berikutnya adalah jenis-jenis kalimat pasif. Berdasarkan predikat dan objeknya, kalimat pasif dibedakan menjadi 4 jenis. Keempat jenis tersebut antara lain: 1. Kalimat pasif transitif. 2. Kalimat pasif intransitif. Yang ketiga, kalimat pasif tindakan. Dan yang keempat, kalimat pasif keadaan. Yang pertama, kalimat pasif transitif. Kalimat pasif transitif adalah kalimat yang tersusun dari rangkaian subjek, predikat, objek atau SPO diikuti oleh kata keterangan atau kata pelengkap. Akan tetapi, jika dalam kalimat tidak terdapat kata keterangan atau kata pelengkap, hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah karena rangkaian kalimat berpola SPO di atas sudah bisa terangkai sebagai kalimat utuh. Contohnya, mobil merah itu dibeli oleh Nuria. Atau, gaun cantik berwarna putih itu dipakai oleh Putri. Mobil merah itu dan gaun cantik berwarna putih itu merujuk pada sebuah kata benda yang posisinya di sini sebagai subjek. Dibeli dan dipakai merujuk pada kata kerja yang dibubuhi awalan di dan posisinya sebagai predikat. Lalu, oleh Nuria dan oleh Putri merujuk pada nama orang yang posisinya sebagai objek. Jenis yang kedua adalah kalimat pasif intransitif. Kalimat pasif intransitif adalah kalimat yang tidak dilengkapi oleh objek. Jadi, dalam kalimat tidak terdapat objek, tetapi digantikan oleh kata keterangan atau kata pelengkap. Maka, pola kalimat yang terbentuk berpola subjek, predikat, keterangan atau SPK, atau berpola subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh kalimatnya, seekor kijang terjatuh ke dalam jurang. Seekor kijang kedudukannya sebagai subjek. Terjatuh merujuk kepada kata kerja yang mendapat imbuhan ter, kedudukannya sebagai predikat. Lalu, ke dalam jurang merujuk kepada kata keterangan. Dalam hal ini, keterangan tempat. Contoh yang kedua, si kancil yang nakal tertangkap kemarin siang. Si kancil yang nakal kedudukannya sebagai subjek. Terperangkap merupakan predikat dan kemarin siang adalah pelengkap atau keterangan waktu. Selanjutnya yang ketiga adalah kalimat pasif tindakan. Kalimat pasif tindakan adalah kalimat yang posisi predikatnya berperan sebagai bentuk aktivitas atau tindakan tertentu. Predikat dalam kalimat dapat dibubuhi imbuhan di atau di-kan, tergantung konteks kalimat yang akan dirangkai. Contohnya, beberapa karyawan PT Anugrah Jaya dirumahkan oleh pihak perusahaan.
beberapa karyawan PT Anugrah Jaya merujuk pada subjek. Dirumahkan merupakan predikat yang dibubuhi imbuhan di yang menunjukkan suatu bentuk tindakan. Sedangkan pihak perusahaan posisinya sebagai objek. Kemudian yang terakhir, kalimat pasif keadaan. Kalimat pasif keadaan adalah kalimat di mana predikatnya berperan dalam bentuk keadaan. Dan predikat yang digunakan dalam kalimat ini dapat dibubuhi imbuhan berupa konfiks ke-an. Contohnya, pemukiman penduduk di lereng bukit itu kebanjiran akibat hujan deras semalam. Atau, kami kehujanan sebelum tiba di tempat tujuan. Pemukiman penduduk di lereng bukit itu dan kami merujuk pada subjek. Lalu kebanjiran dan kehujanan merupakan predikat yang menunjukkan keadaan dengan konfiks ke-an. Kemudian akibat hujan deras semalam dan sebelum tiba di tempat tujuan adalah pelengkap.